akan memulai ibadah kita hari ini. Anak-anak siapkan Alkitabnya, buku catatannya, akan hati dan pikiran untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan seperti Rusa Rindu Sungai. Rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah melalui video pada hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya setiap penyembahan, setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami memuji memuliakan nama-Mu penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Sepanjang ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, anak-anak bersuka cita hari ini kita akan memujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baiklah anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan dengan gerakan tarian. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita, membuka telinga kita, diam firman Tuhan, dan menaikkan pujian pribadi yang pertama. Terus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat mengikuti ibadah kami. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau bimbing serta urapi setiap kami Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila juga mengurapi setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di atas segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi pada pagi hari ini dengan Boni. Renungan kali ini terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi Boni akan bacakan untuk kalian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian meminta sesuatu kepada mama atau papa, tetapi papa atau mama tidak memberi? Bagaimana reaksi kalian? Apakah kalian diam saja, kemudian menunduk kepala, atau bahkan seperti gambar yang Boni tunjukkan? Jelas gambar ini di hadapan kalian? Tahu enggak ini wajah anak yang sedang apa, nak? Ini adalah wajah anak yang sedang marah, jengkel. Kenapa? Karena permintaannya tidak dijawab, tidak diberikan oleh papa atau mamanya. Boni lanjutkan. Hal ini terjadi juga pada seorang anak laki-laki. Anak ini memang rajin, dia sangat setia, dia takut akan Tuhan, dia selalu baca Alkitab, selalu berdoa, bahkan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya anak yang rajin berdoa, saya anak yang setia baca Alkitab, sekarang saya berdoa kepada Tuhan, keinginan saya, impian saya adalah menjadi seorang jenderal pada suatu angkatan darat. Itu yang menjadi impiannya, itu yang menjadi cita-citanya. Sampai suatu kali ada jawaban yang sangat mengejutkan anak laki-laki ini. Jawabannya adalah jawaban yang sangat menyedihkan. Mengapa anak-anak? Karena di situ ditulis dia tidak diterima menjadi salah satu prajurit. Bahkan cita-citanya atau impiannya ingin menjadi seorang jenderal. Alasannya mengapa? Karena telapak kakinya rata,
Itu salah satu syarat untuk menjadi angkatan darat. Kakinya tidak boleh atau telapak kakinya tidak boleh rata. Nah, singkat cerita, anak-anak perhatikan, setelah dia tidak diterima di dalam impiannya atau keinginannya dia menjadi seorang prajurit atau seorang jenderal, dia marah-marah. Persis seperti gambar yang Bu Oni tunjukkan tadi. Dia marah-marah kepada Tuhan, dia jengkel kepada Tuhan. Bahkan yang sangat menyedihkan, dia tidak lagi mau baca Alkitab, dia tidak mau lagi berdoa. Kalau saja ada orang-orang di sekitarnya yang menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengasih, dia tidak mau mendengarkannya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak baik, dia jahat, dia tidak mau mendengarkan doanya. Sampai berjalannya waktu, impiannya yang menjadi seorang jenderal tadi dia lupakan. Sekarang dia pergi ke satu tempat untuk bersekolah. Dia masuk di dalam sekolah kedokteran. Di situ, karena tadi di awal Bu Oni sudah sampaikan, dia punya otak sangat hebat, dia pandai. Kemudian dia menjadi seorang ahli bedah. Dia menjadi dokter yang handal. Siapapun, dokter manapun yang tidak sanggup untuk menanganinya, pemuda ini atau laki-laki ini yang bisa memberikan harapan. Dia menjadi ahli bedah, orang yang kakinya sobek, orang yang kemudian mulutnya ini sumbing atau tidak bisa lagi bicara, dia sanggup bedah. Dan ada harapan-harapan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, banyak yang mendapatkan pemulihan, banyak yang disembuhkan, banyak yang berhasil dioperasi atau bedah. Singkat cerita juga, semakin tua laki-laki ini ya, yang impiannya tadi jadi seorang jenderal tidak dijawab oleh Tuhan, maka dia menyampaikan kepada dokter-dokter muda bagaimana caranya menjadi dokter yang berhasil. Dan Tuhan izinkan laki-laki ini dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, dia menghadap ke Tuhan. Tetapi ingat, pada saat dia sudah menutup mata, dia di hadapan Tuhan masih menyimpan sikap benci, sikap marah, sikap jengkel kepada Tuhan. Dan dia berkata, apa yang dikatakannya? Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Padahal aku ini setia baca firman Tuhan, aku ini setia sekolah minggu, aku ini rajin berdoa. Mengapa tidak kau izinkan aku menjadi seorang jenderal yang hebat? Kemudian Tuhan berkata kepada anak ini, anakku, pandanglah ke langit. Laki-laki ini memandang ke langit. Apa yang dilihatnya anak-anak? Dia melihat bahwa dirinya pas di bayangan itu, mulai dari keinginannya, memang dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kemudian keinginannya menjadi seorang jenderal. Tetapi perlu kalian ketahui anak-anak, pada akhirnya dia nantinya menjadi jenderal yang sombong. Dia minta di garis depan, dan pada suatu kali ada peperangan, dia gugur di peperangan itu. Karena apa? Dia tertimpa oleh bom. Anak-anak dikasih Tuhan, sampai pada akhirnya dia dimasukkan peti, kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Seluruh keluarganya meratapi dan menangisinya. Apa yang dia ingin lakukan, Tuhan tahu. Pada akhirnya Tuhan mengatakan, anakku, sekarang lihatlah, ini yang menjadi rencanaku. Sekalipun engkau tidak setuju dengan rencanaku, tetapi lihatlah. Sekali lagi anak itu memandang ke langit, dilihatnya dirinya. Pada waktu dia sekolah di kedokteran,
dia menjadi seorang ahli bedah yang berhasil, banyak pasien yang disembuhkan, banyak pasien yang dipulihkan, dan banyak pasien yang tersenyum kepada dokter muda ini. Apa yang Tuhan katakan? Sekarang lihatlah, orang-orang banyak diselamatkan, jiwa-jiwa banyak diselamatkan oleh karena Engkau, oleh karena rencanaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memiliki rencana sendiri. Seringkali kita memaksa apa yang menjadi maunya kita, bukan yang menjadi maunya Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa rencana Tuhan itu lebih indah dari rencana kita. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Barangkali kalian memiliki angan-angan, tetapi ketika Tuhan jawab tidak, sekali lagi, itu bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan tidak sayang pada kalian. Tapi ada satu rencana Tuhan yang membuat kalian lebih indah dari rencana kalian sendiri. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kalian, mengingatkan Bu Oni, mengingatkan kita semua untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Amin. Kita mau doa bersama. Bapa kami yang di Di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini dan kita sudah selesai melakukan ibadah pada hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Oke, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.